Bayangkan, seorang dokter yang karyanya dikutip ribuan kali, ternyata membangun reputasinya di atas kebohongan. Hari ini, kita akan membahas kasus Joachim Bolt, salah satu skandal scientific misconduct terbesar dalam sejarah medis. Bersama-sama, kami akan mengupas tuntas kasus ini dan melihat bagaimana kasus ini memiliki dampak yang cukup serius pada bidang sains. Bersama saya, Anggiana Aulia Sapitri atau Anggi. Saya Aurelia Syadirawijaya. Saya Liani Safira. Saya Berbi Lovina. Kami akan membahas tuntas bagaimana kasus ini berdampak besar pada bidang medis. Baik, sebelum masuk ke kasus Bolt, mari kita pahami terlebih dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan scientific misconduct. Jadi, scientific misconduct merupakan perilaku yang paling tidak etis dalam dunia penelitian ilmiah. Bayangkan saja ketika seorang dengan sengaja menciptakan data palsu atau fabrikasi, mengubah data sesuka hati atau menjiplak karya orang lain. Itu sama saja seperti meruntuhkan fondasi bangunan ilmu pengetahuan. Lebih parah lagi, ada juga penyalahgunaan seperti authorship, yaitu mencantumkan nama seseorang yang tidak sebaiknya ada di dalam jurnal tersebut, ataukah menghapus nama orang yang telah berkontribusi dalam jurnal tersebut. Singkatnya, scientific misconduct bukan sekedar kesalahan kecil, ia adalah racun yang bisa meruntuhkan kepercayaan dunia terhadap sains, merusak reputasi instansi atau institusi, dan bahkan mengorbankan nyawa manusia jika terjadi di bidang medis. Persoalan yang paling mendasar dari kasus scientific misconduct adalah dampaknya yang jauh melampaui batas jurnal akademik. Begitu sebuah penelitian palsu diterbitkan, ia seolah memperoleh legitimasi ilmiah. Data yang dipalsukan itu kemudian masuk ke dalam meta-analisis, menjadi dasar rekomendasi klinis, bahkan memengaruhi kebijakan kesehatan masyarakat. Dalam dunia medis, ini adalah sebuah risiko besar, karena setiap keputusan terapi, setiap obat yang diberikan, bisa bersandar pada literatur yang salah. Artinya, bukan hanya reputasi ilmuwan yang dipertaruhkan, tetapi juga keselamatan pasien, keberlangsungan sistem kesehatan, bahkan kepercayaan publik terhadap sains itu sendiri. Nah, dari kasus Joachim Bolt ini menjadi bukti paling gamblang bahwa ketika integritas runtuh, konsekuensinya itu tidak hanya di akademis, melainkan juga kemanusiaan. Joachim Bolt, seorang ahli anestesi asal Jerman yang pernah berada di puncak dunia medis. Namanya dikenal luas karena karya-karyanya tentang terapi cairan intravena. Bahkan, banyak yang menyebutnya sebagai peneliti paling produktif di bidangnya selama ini. Selama bertahun-tahun, publikasi ilmiahnya dijadikan acuan oleh dokter dan peneliti di seluruh dunia. Seakan-akan Bolt adalah seseorang yang membawa terobosan penting di dunia kedokteran modern. Namun, kenyataan tak seindah reputasi. Di balik tumpukan publikasi ilmiahnya, tersimpan kebohongan besar yang menciderai integritas sains. Investigasi menemukan bahwa dari 91 artikel yang diperiksa, tak ada satupun yang memiliki persetujuan etika resmi dari komite terkait. Lebih mengejutkannya lagi, data pasien yang seharusnya mendukung penelitian ternyata tak pernah ditemukan. Begitu juga dengan hasil laboratorium yang ia klaim. Banyak di antaranya ternyata tak pernah ada. Singkatnya, Bolt tak hanya melanggar aturan, tetapi ia juga memasukkan penelitian. Awal terungkapnya terjadi pada tahun 2009, di mana sebuah studi yang dipublikasikan di Anesthesia dan Analgesia bahkan tidak memiliki dokumentasi etik. Ironisnya, obat yang katanya digunakan dalam penelitian itu sama sekali tidak tersedia di rumah sakit tersebut. Seolah-olah penelitian ini lebih mirip fiksi ilmiah daripada sains.
Investigasi berikutnya membongkar fakta yang mencengangkan, di mana lebih dari 10 publikasi ternyata penuh dengan data palsu. Dan puncaknya adalah lebih dari 220 publikasi Bolt telah ditarik. Bayangkan, 220. Itu bukan sekedar angka, tapi sebuah katalog kebohongan massal yang menjadikannya salah satu rekor dunia paling memalukan dalam sejarah penelitian. Masalahnya bukan hanya urusan akademis. Studi-studi Bolt banyak sekali digunakan dalam meta-analisis dan bahkan dijadikan dasar pedoman klinis internasional. Contohnya, pada kajian mengenai hydroxytyl stretch, yaitu atau disingkat dengan HES, yaitu cairan infus yang dipakai sebagai terapi untuk pasien kritis. Ketika data penelitian Bolt dimasukkan ke dalam analisis, hasilnya itu akan tampak menunjukkan bahwa HES ini aman digunakan, bahkan dianggap membantu stabilitas pasien. Akibatnya, banyak rumah sakit di seluruh dunia percaya dan tetap memakai HES sebagai terapi standar. Nah, kenapa baru diketahui setelah data Bolt dikeluarkan? Jadi, studi-studi Bolt ini jumlahnya sangat banyak, sehingga ketika digabungkan dalam meta-analisis, hasilnya mendominasi kesimpulan karena datanya palsu di mana seolah-olah HES ini aman digunakan. Ia membuat gambaran keseluruhan meta-analisis tampak menjadi positif. Namun, ketika data Bolt ini dikeluarkan, hasilnya berubah total, di mana HES ini terbukti meningkatkan resiko gagal ginjal dan bahkan kematian. Ini bukan sekedar catatan kotor di jurnal ilmiah, tapi noda kelam yang bisa merenggut nyawa. Pada akhirnya, skandal Joachim Bolt ini meninggalkan satu pelajaran besar untuk kita semua, bahwa integritas adalah fondasi mutlak bagi ilmu pengetahuan. Tanpa kejujuran, data hanyalah deretan angka kosong. Tanpa transparansi, penelitian hanyalah konstruksi rapuh yang akan runtuh seiring berjalannya waktu. Bolt pernah dipandang sebagai ilmuwan paling produktif di bidang anestesiologi, dengan ratusan publikasi yang menjadikannya figur berpengaruh. Namun ketika kebenaran terungkap, semua itu sirna. Ia tidak hanya kehilangan reputasi dan karir, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi dunia medis. Ratusan publikasi ditarik, pedoman klinis harus direvisi, dan kepercayaan terhadap literatur ilmiah terguncang. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa reputasi sejati tidak lahir dari jumlah publikasi, melainkan dari kredibilitas yang dibangun di atas integritas. Dunia akademik sering terjebak pada paradigma publish or perish, publikasi sebanyak mungkin untuk bertahan hidup. Namun, Bolt menjadi bukti nyata bahwa kuantitas tanpa kualitas justru membawa kehancuran. Bagi ilmuwan, kasus ini adalah pengingat bahwa tanggung jawab penelitian bukan kepada angka sitasi atau penghargaan, melainkan kepada kebenaran dan kemanusiaan. Bagi masyarakat luas, kasus ini menjadi pelajaran bahwa tidak semua yang tertulis dalam jurnal ilmiah dapat diterima begitu saja tanpa sikap kritis. Dan bagi dunia sains, secara keseluruhan, kasus Bolt menegaskan bahwa transparansi data, pengawasan etika yang ketat, serta keberanian untuk mengungkap pelanggaran adalah syarat mutlak agar ilmu pengetahuan benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Karena pada akhirnya, sains sejati hanya bisa bertahan di atas satu hal, yaitu kejujuran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan mengenai kasus Joachim Bolt dapat memberikan wawasan baru tentang betapa pentingnya integritas dalam dunia sains dan penelitian. Apabila Anda menilai topik seperti ini penting untuk diketahui, silakan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda mengenai bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk mencegah kasus serupa terulang kembali di masa depan. Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Salam hangat dan tetaplah mendukung sains yang berintegritas.